Tanganku gemetar ketika pintu kamar mandi terkunci sendiri dari luar. Lampu berkedip satu kali, lalu sunyi, seperti napas yang ditahan terlalu lama. Aku berdiri tanpa alas kaki di lantai dingin, mendengar langkah pelan di lorong, bukan langkah orang asing, tapi juga bukan langkah yang seharusnya menenangkan. Sesuatu di rumah ini berubah. Bukan karena suara, tapi karena cara udara terasa menekan dada. Aku menahan napas. Dalam keheningan itu, aku menyadari detail kecil yang tak pernah kupedulikan sebelumnya, bayangan sepatu di bawah celah pintu, diam terlalu lama. Lalu pikiranku jatuh pada satu kesimpulan yang membuat lututku melemah. Sejak malam itu, aku tahu kebenaran akan menghancurkan pernikahanku. Tak ada teriakan. Tak ada langkah mendekat. Hanya rasa takut yang menetap, berat, dan tak mau pergi. Pernahkah kamu merasakan firasat yang datang terlambat saat jalan kembali sudah tertutup? Pintu bus menutup dengan bunyi yang terlalu keras, seperti menegaskan bahwa siapapun yang tertinggal di luar tak akan dimaafkan. Udara di dalamnya mengental, bau keringat, parfum murah, plastik kursi yang dipanaskan matahari. Aku merasakan sesuatu salah sebelum melihatnya, seperti ketika tubuh tahu ada bahaya lebih cepat daripada pikiran. Pagi itu seharusnya biasa. Jam 7 lewat sedikit, jalan utama sudah padat, dan bus kota melaju dengan tarikan napas mesin yang putus-putus. Orang berdiri berdesakan, tas menempel di punggung orang lain, bahu saling menyikut tanpa niat. Aku memegang gantungan besi dengan tangan kanan, sementara tangan kiri memeluk tas kerja, menahan agar tak terjepit. Di luar jendela, kios-kios masih membuka tirai, pedagang menata barang, dan kota terlihat seperti sedang memaksa dirinya bangun. Tidak ada yang menatap siapapun lebih dari 1 detik. Di bus seperti ini, tatap mata dianggap undangan yang tak aman. Semua orang punya cara sendiri untuk tak terlibat, menunduk ke layar ponsel, memejamkan mata, berpura-pura menguap, memasang wajah kosong. Lalu pria tua itu goyah. Awalnya hanya gerakan kecil, seperti seseorang yang kehilangan pijakan. Kepalanya miring sedikit, tubuhnya mencari sandaran yang tak ada. 1 detik berikutnya, ia jatuh ke depan, bahunya menghantam kaki kursi, dan suara benturannya tenggelam di antara deru mesin dan musik kecil dari ponsel seseorang. Ada napas tertahan di sekitar, tapi tidak ada yang bergerak. Aku melihatnya karena ia jatuh tepat di jalur pandangku. Wajahnya pucat, bibirnya kering, keringat tipis di pelipis. Tangannya meraba udara, seolah mencari sesuatu untuk dipegang. Orang di sebelahnya menarik kaki sedikit, bukan untuk menolong, lebih seperti memberi ruang agar tubuh itu tidak menyentuhnya. "Pak," suaraku keluar pelan, hampir tak terdengar. Tidak ada respon. Matanya setengah terbuka, tapi seperti tidak memandang apapun. Bus mengerem, tubuh kami bergoyang, dan pria itu terguling sedikit. Seseorang mengeluh karena sepatunya tersenggol. "Mas, tahan dulu busnya," aku berseru ke arah depan, suaraku pecah oleh panik yang aku sendiri tidak akui. Kondektur menoleh, wajahnya lelah dan terganggu. "Kenapa? Bapak ini pingsan." Ada jeda yang aneh, bukan karena mereka tidak mendengar, tapi karena semua orang sedang menunggu siapa yang akan mengambil tanggung jawab. Seorang perempuan muda memalingkan wajah. Seorang pria dengan kemeja rapi mengangkat ponselnya lebih tinggi, seolah berita di layar lebih penting dari tubuh yang tergeletak. "Turunin aja di halte depan," kata kondektur datar. Sekarang, aku menekankan, lebih keras. Aku tidak tahu dari mana keberanianku datang. Mungkin dari rasa malu melihat begitu banyak orang memilih diam. Mungkin dari ketakutan kecil bahwa kalau aku ikut diam, sesuatu dalam diriku akan mati tanpa suara. Aku berjongkok, menahan pinggul agar tidak terguncang, dan menyentuh lengan pria itu. Kulitnya dingin, tidak wajar untuk pagi yang panas. "Pak, dengar saya," aku mendekatkan wajahku, mencium bau obat dan kain tua. Kelopak matanya bergerak. Lalu, tanpa membuka penuh, mulutnya membentuk satu kata yang membuat tengkukku terasa dingin. "Ronnie." Nama itu meluncur seperti bisikan yang salah tempat. "Namaku." Tapi tidak seperti orang menyebutnya setelah berkenalan. Lebih seperti orang yang sudah menyimpannya lama di kepala. Aku menahan napas. "Bapak tahu saya?" Matanya terbuka sedikit lebih lebar.
Ada sesuatu yang tajam di sana, meski tubuhnya rapuh. Seperti lampu kecil yang masih menyala di rumah kosong. Ia menggenggam pergelangan tanganku, lemah tapi tepat. Lalu ia berkata pelan, terbata, seolah kata-katanya berat. Jangan, percaya, yang dekat. Aku membeku. Di belakangku, suara bus dan orang-orang tiba-tiba terasa jauh, seperti aku berada di dalam ruangan lain. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi bus kembali mengerem. Kondektur mengumpat, pintu terbuka, angin panas menyerbu. Cepat, Mbak, turunin di sini, kata kondektur, nada suaranya bukan menolong, lebih ingin lepas masalah. Aku mengangkat tubuh pria tua itu dengan bantuan seorang bapak yang akhirnya bergerak setelah melihat aku benar-benar akan menariknya sendiri. Beratnya ringan untuk ukuran orang dewasa, seperti tulangnya tinggal kerangka dan baju. Kami menurunkannya di halte, di pinggir jalan yang penuh klakson. Sinar matahari langsung menampar wajah. Aku memegangi bahunya agar tidak jatuh lagi. Pak, bisa berdiri? Tanyaku. Ia mengangguk kecil, tapi kakinya goyah. Aku mengeluarkan botol air dari tas, air minum yang seharusnya untukku sepanjang hari. Aku buka tutupnya, menempelkan ke bibirnya. Ia minum sedikit, terlalu pelan, seperti takut air itu akan menghilang jika tergesa. Orang-orang lewat, menatap sebentar, lalu pergi. Seorang ibu menawar sayur di lapak dekat halte. Seorang anak sekolah tertawa, menggenggam tangan temannya. Hidup berjalan seolah tidak ada apa-apa. Bapak mau saya panggilkan taksi? Aku bertanya, mencoba terdengar tenang. Pria itu menggeleng. Ia mengusap sudut matanya dengan jari gemetar. Tidak. Rumahnya di mana? Saya antar sampai ojek. Ia menatapku lebih lama dari yang pantas untuk orang asing. Tatapannya bukan tatapan minta tolong. Lebih seperti menilai, memastikan sesuatu. Terima kasih, katanya akhirnya. Lalu dari saku kemejanya, ia mengeluarkan sebuah kartu kecil. Kartu nama. Bersih, keras, tidak cocok dengan pakaian tuanya yang kusam. Ia menyelipkan kartu itu ke telapak tanganku dengan gerakan yang hati-hati, seolah benda itu bisa melukai. Kalau ada yang terjadi, simpan ini. Aku menatap kartu itu. Di atasnya tercetak nama yang belum berarti apa-apa bagiku saat itu. Gelarnya panjang, tapi otakku tidak memproses. Aku hanya melihat huruf-huruf hitam yang terlalu rapi. Aku ingin bertanya siapa dia, kenapa memanggil namaku, kenapa bicara tentang orang dekat. Namun suara klakson memotong, dan ketika aku mengangkat wajah, ia sudah melangkah menjauh, pelan tapi pasti, menyeberang jalan seperti seseorang yang sudah memutuskan arah hidupnya. Aku berdiri di halte beberapa detik lebih lama dari yang perlu. Botol air di tanganku terasa kosong, padahal baru berkurang sedikit. Angin membawa debu ke mata. Aku menunduk lagi ke kartu itu, dan baru saat itu rasa tidak nyaman itu muncul, tidak keras, tapi seperti jarum halus di bawah kulit. Aku menekan kartu itu ke tas. Lalu, karena dorongan aneh untuk menormalisasi segalanya, aku berkata pada diriku sendiri. Mungkin dia kebetulan tahu namaku dari kartu identitas yang tadi hampir jatuh dari tas. Mungkin aku terlalu banyak menonton film. Mungkin aku hanya lelah. Aku naik angkot berikutnya, sampai ke kantor dengan keringat menempel di punggung. Sepanjang hari, suara, Rani, itu sesekali muncul di sela-sela rapat, di sela ketikan, di sela bunyi notifikasi. Aku menepisnya. Aku bekerja seperti biasa. Aku tertawa kecil saat rekan kerja bercerita. Aku bahkan sempat lupa selama beberapa jam. Sampai sore. Saat pulang, langit sudah mulai kusam, dan jalan basah oleh gerimis yang turun cepat lalu hilang. Di rumah, suamiku, Dimas, sedang duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka. Ia menoleh saat aku masuk, tersenyum, senyum yang biasanya menenangkan. Kamu telat, katanya. Busnya? Aku menaruh tas. Ada orang pingsan. Aku bantu turunin. Orang pingsan? Dimas mengulang, nadanya tiba-tiba berubah sedikit. Tipis. Hampir tidak terlihat, tapi aku merasakannya. Ayah. Bapak tua. Di bus. Aku melepas sepatu, berjalan ke dapur. Aku kasih minum.
Terus dia kasih kartu nama. Aku seharusnya berhenti di situ. Tapi ada sesuatu dalam diriku yang ingin membagi pengalaman itu, seperti anak kecil yang baru pulang membawa kabar. Aku mengeluarkan kartu itu dari tas, mengangkatnya agar Dimas bisa melihat. Begitu matanya menangkap tulisan di kartu, wajahnya seperti ditarik mundur oleh sesuatu yang tak terlihat. Senyumnya hilang. Bahannya mengiras. Jari-jarinya yang tadi mengetik berhenti. Dari mana kamu dapat ini? Suaranya pelan, terlalu pelan untuk pertanyaan biasa. Bapak itu yang kasih. Kenapa? Dimas berdiri terlalu cepat sampai kursinya menggesek lantai. Ia mengambil kartu itu dari tanganku, seperti takut aku menumpahkannya. Matanya membaca lagi, padahal ia sudah melihat. Kamu ngomong apa sama dia? Tanyanya. Ya, aku tanya dia kenapa pingsan. Aku bantu turun. Udah. Nama kamu? Dimas menatap tajam. Kamu sebut nama kamu. Aku mengernyit. Enggak. Kenapa kamu tanya begitu? Ia tidak menjawab langsung. Ia menarik napas, tapi napasnya tersangkut di tengah, seperti ada sesuatu menahan. Lalu ia berkata, tanpa menatapku. Buang kartu itu. Kau buang? Ini cuma kartu nama. Buang, ulangnya, kali ini lebih keras. Sekarang, ada rasa dingin yang merambat dari perut ke dada. Bukan karena teriakan, Dimas jarang meninggikan suara. Justru karena cara ia mengatakannya. Seperti perintah yang berasal dari tempat yang lebih tua dan lebih gelap daripada pernikahan kami. Aku menatapnya lama. Kamu kenal orang ini? Dimas menilon luda. Aku melihat jakunnya bergerak. Tidak. Kebohongan itu terlalu cepat. Terlalu rapi. Kalau tidak kenal, kenapa panik? Dimas mengusap wajahnya dengan kedua tangan, seolah ingin menghapus sesuatu. Rani, jangan bikin ini rumit. Itu yang kamu bilang, aku mendekat setengah langkah, setiap kali ada hal yang kamu nggak mau jelasin. Dia menatapku, dan untuk sesaat aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat jelas, ketakutan. Bukan takut pada aku. Takut pada sesuatu di belakangku, sesuatu di masa lalu yang mungkin telah menemukan pintu masuk. Aku cuma nggak mau kamu terlibat, katanya akhirnya, lebih pelan. Terlibat apa? Ia menggeleng. Kamu kapek. Istirahat. Ia meremas kartu itu di tangannya, lalu berjalan ke dapur, membuka tempat sampah, dan melemparnya ke dalam. Bunyi kecil kertas jatuh ke plastik terdengar seperti akhir percakapan. Ia menutup-tutup tempat sampah dengan terlalu hati-hati, seolah tindakan itu bisa menutup semua. Aku berdiri di ruang tamu, mendengar suara hujan kecil di luar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rumahku terasa seperti set yang dibuat untuk menipu. Benda-benda tetap di tempatnya. Foto pernikahan di dinding, bantal sofa yang rapi, aroma sabun cuci piring, tapi ada lapisan lain yang tidak terlihat. Lapisan yang baru saja tersingkap. Malam datang pelan. Kami makan dengan kalimat-kalimat pendek yang tidak menyentuh inti. Dimas mencoba kembali normal, menanyakan pekerjaan, membicarakan rencana akhir pekan. Aku menjawab secukupnya, tapi pikiranku terus kembali ke pria tua itu. Cara ia memanggil namaku. Cara ia bilang jangan percaya yang dekat. Aku tidur lebih awal, tapi tubuhku tidak benar-benar tidur. Aku mendengar Dimas berjalan ke kamar mandi, mendengar suara ponselnya bergetar pelan, terlalu singkat. Aku membuka mata dalam gelap, menatap langit-langit, menghitung detak jantung sendiri. Tidak ada suara lain, tapi justru itu yang membuatku gelisah. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena perasaan yang aneh, seperti ada seseorang berdiri di dekat ranjang, padahal aku tidak mendengar langkah. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Dimas tidur di sampingku, punggungnya menghadap. Aku mencoba memejamkan mata lagi, tapi telingaku menangkap sesuatu. Bunyi Hales. Bukan dari dalam kamar. Dari luar. Seperti gesekan pelan di pagar depan, atau langkah di atas kerikil halaman. Aku menahan napas, menunggu bunyi itu ulang. Tidak ada. Aku bangun perlahan, kaki menyentuh lantai dingin. Rumah terasa terlalu sunyi. Aku berjalan ke ruang tamu, menatap jendela. Tirai bergerak sedikit,
Mungkin karena angin. Tapi aku tidak merasa ada angin. Aku mendekat, mengintip celah kecil di sisi tirai. Halaman gelap. Lampu teras menyala, memantulkan bayangan samar di lantai. Tidak ada orang. Tidak ada apa-apa. Namun rasa diawasi itu tidak hilang. Seperti mata yang tidak butuh tubuh. Aku kembali ke kamar dengan langkah pelan. Di ambang pintu, aku menoleh sekali lagi ke ruang tamu, dan baru menyadari sebuah detail kecil yang mengganggu. Pintu depan tidak terkunci rapat seperti biasanya. Celahnya hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat udara luar masuk tipis-tipis, membawa bau tanah basah. Aku menelan ludah. Aku tidak ingat membukanya. Dimas selalu yang terakhir mengunci. Aku menutupnya perlahan, mengunci. Bunyi, klik, terdengar terlalu keras dalam sunyi. Aku kembali ke kamar, menatap suamiku yang masih tidur, dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku lupa, atau ada yang masuk? Pagi berikutnya, saat Dimas berangkat lebih dulu, aku menemukan diriku berdiri di depan tempat sampah dapur lebih lama dari yang pantas. Tutupnya terbuka. Plastik hitam menganga seperti mulut. Aku melihat sisa-sisa makan malam, bungkus mie instan, tisu. Aku ragu. Tanganku bergerak sendiri, mengambil sarung tangan plastik yang biasa kupakai saat membersihkan. Aku memasukkan tangan, mengaduk pelan, menahan napas karena bau. Jantungku berdetak bukan karena jijik. Karena rasa ingin tahu yang mulai berubah jadi kebutuhan. Aku menemukan kartu itu. Masih utuh. Tidak basah. Seolah baru saja dibuang, padahal semalam. Aku memandangnya beberapa detik, lalu, dengan keputusan yang terasa seperti menyeberang batas, aku meremasnya dan berjalan keluar rumah. Aku buang ke tong sampah besar di ujung gang, tong yang biasa diangkut pagi-pagi. Aku menunggu, memastikan kartu itu jatuh di dasar, tertutup sampah lain. Aku pulang dengan napas lebih ringan, seolah aku baru saja menutup lubang. Siang hari, saat aku sedang merapikan tas kerja untuk besok, jari-jariku menyentuh sesuatu di saku kecil yang jarang kupakai. Sesuatu yang keras, tipis. Aku mengerutkan kening, menariknya keluar. Kartu nama itu. Bersih. Kaku. Seolah tidak pernah menyentuh sampah. Aku menatapnya lama, dan ruangan mendadak terasa lebih sempit. Di luar, suara anak-anak bermain terdengar jauh. Di dalam, hanya ada napasku sendiri. Pendek, tertahan, dan satu pikiran yang mulai menggerogoti, bantuan kecil di bus itu bukan pertolongan biasa. Itu undangan. Atau peringatan. Dan entah bagaimana, kartu itu selalu menemukan jalan kembali ke tanganku. Kartu itu terasa lebih berat dari seharusnya. Bukan karena bahannya, tapi karena cara ia selalu kembali, seperti sesuatu yang menolak dilupakan. Aku memegangnya di bawah lampu meja, dan untuk sesaat ruangan terlihat asing. Bayangan di sudut tampak lebih tebal, udara seakan menahan suara. Aku tidak langsung mencari tahu. Ada naluri yang memintaku berhenti, menaruh kartu itu, kembali menjadi orang yang tidak penasaran. Tapi rasa takut yang tidak diberi nama akan berubah jadi racun kalau dibiarkan. Dan aku sudah merasakan racunnya semalam. Pintu yang tidak rapat, langkah yang mungkin tidak ada, kartu yang kembali tanpa penjelasan. Aku duduk di ujung ranjang, menyalakan ponsel dengan layar paling redup. Dimas belum pulang, katanya ada lembur. Suaranya di telepon tadi datar, terlalu rapi, seperti kalimat yang sudah dilatih. Rumah sepi, tapi sepi yang tidak menenangkan. Kulkas berdenggang pelan. Jam dinding di ruang tamu berdetak seperti ketukan yang sengaja diperlambat. Namanya tertera jelas. Gelar akademik berderet, kantor, dan satu nomor telepon. Aku mengetik namanya di mesin pencari, pelan-pelan, seperti takut huruf-huruf itu bisa memicu sesuatu. Hasilnya muncul cepat. Terlalu banyak. Wajah pria itu ada di halaman berita lama, jauh lebih muda, berdiri di depan podium, di samping map tebal, dengan sorot mata yang sama, tajam, tidak mudah digeser oleh siapapun. Artikel demi artikel menyebutnya dengan nada yang tidak biasa, tokoh hukum, pakar integritas, profesor yang tak bisa dibeli. Ada foto lain, ia berjalan keluar dari gedung pengadilan dikelilingi wartawan, ekspresi tenang seolah gemuruh di sekeliling bukan urusannya.
Aku membaca judul-judul yang terasa seperti daftar orang-orang yang ia jatuhkan, pejabat daerah, pengusaha besar, hakim, bahkan seorang petinggi partai. Kata-kata, skandal, korupsi, pemalsuan bukti, muncul berulang, seperti noda yang tak bisa hilang. Dan di tengah semua itu, aku teringat pria tua di bus. Baju kusam. Keringat tipis. Tangan dingin. Tubuh rapuh yang hampir jatuh sendiri. Tidak ada aura pahlawan di sana. Yang ada hanya seseorang yang kehabisan tenaga dan masih sempat menatapku seolah aku bagian dari rencana. Ada jeda panjang di dadaku. Aku menelan ludah, merasakan pahit yang tidak ada asalnya. Jika dia benar profesor itu, kenapa dia ada di bus, sendirian, seperti orang yang tidak ingin terlihat? Kenapa dia memanggil namaku? Kenapa dia berkata jangan percaya yang dekat? Aku menutup layar sebentar, menekan ujung mata. Di luar, motor lewat, suara knalpot membelah malam. Lalu sunyi lagi. Aku kembali membaca, kali ini lebih teliti. Ada satu berita yang membuat jari-jariku berhenti. Berita tentang kasus lama, kasus yang katanya pernah menghebohkan tapi kemudian menguap, ditutup, kurang bukti. Di situ tertulis bahwa profesor itu pernah menjadi saksi ahli, lalu tiba-tiba mundur setelah ada ancaman. Nama kasusnya tidak familiar, tapi ada detail kecil. Lokasi salah satu sidangnya disebutkan di kota tempat Dimas kuliah dulu. Aku tidak tahu kenapa aku mengingat itu. Tapi otak manusia memang begitu ketika takut, mengaitkan hal-hal yang pernah tampak remeh menjadi benang. Aku mendengar suara kunci di luar. Pintu depan terbuka, langkah Dimas masuk. Aku cepat mematikan layar, tapi gerakanku terlalu tergesa, terlalu bersalah. Dimas berhenti di ambang pintu kamar. Ia menatapku, menatap ponsel di tanganku, lalu menatap kartu itu yang masih tergeletak di spray. Wajahnya berubah seperti seseorang melihat hantu. Masih ada, suaranya serak. Aku menahan napas. Aku buang. Tapi kartu ini balik lagi. Itu bukan jawaban yang logis. Bahkan terdengar gila. Tapi aku tidak punya kalimat lain. Aku ingin melihat reaksinya, bukan mencari pengertian. Dan reaksinya datang, cepat, tanpa ia sempat menutupinya. Matanya membesar sedikit, lalu menyempit. Tangan kanannya gemetar halus saat meraih pinggir pintu, seolah butuh pegangan. Ia melangkah masuk, tapi langkahnya ragu, seperti lantai di bawahnya bisa runtuh. "Kamu cari siapa dia?" tanya Dimas, sangat pelan. Aku mencoba tetap stabil. "Ayah." Wajahnya pucat seperti darahnya ditarik keluar. "Kenapa?" "Karena dia tahu namaku." Dimas menilon ludah. Aku melihat bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara. Ia memalingkan wajah sebentar, menatap jendela, seolah ada sesuatu di luar yang lebih mudah ditatap daripada aku. "Kamu nggak boleh cari tahu," katanya akhirnya. Nada suaranya bukan sekadar melarang. Ada sesuatu yang lebih tua di sana, panik yang ditahan terlalu lama. Aku berdiri, menaruh ponsel di meja, dan menatapnya tanpa berkedip. "Kenapa?" Aku ulang. Dimas menghela napas, tapi napasnya pendek, tidak selesai. "Rani, ini bukan urusan kamu." "Kalau bukan urusanku, kenapa namaku disebut?" Suaraku naik sedikit. Aku merasakan denyut di pelipis. "Kenapa kamu ketakutan?" "Aku nggak takut." Ia membalas cepat, terlalu cepat, lalu suaranya pecah, menjadi marah yang tidak sesuai tempat. "Kamu selalu begitu. Selalu mengo." Aku terdiam. Dimas tidak pernah bicara seperti itu. Kalau kami bertengkar, ia biasanya diam, memotong pembicaraan dengan kalimat dingin, lalu pergi. Tapi malam ini marahnya meledak seperti sesuatu yang sudah lama terkunci. Aku memandang wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat garis-garis kecil di sana yang selama ini kuterjemahkan sebagai lelah kerja. Ternyata bukan lelah. Itu tegang. "Kamu berbohong," aku berkata, sederhana. Dimas menatapku, dan kemarahannya seperti padam sebentar, digantikan oleh sesuatu yang lebih menakutkan. "Kededak berdan." Matanya berkedip cepat. Tangan yang tadi gemetar ia tekan ke paha, mencoba mengendalikan. "Kamu nggak ngerti," katanya. "Kamu nggak tahu apa-apa. Jadi jelasin." "Henning." Jam dinding berdetak.
Kolkes Berdengang. Ada suara tetangga menutup pagar, besi bergesek, lalu sunyi lagi. Dimas menatap lantai, lalu menatapku dengan mata yang seperti sedang mencari jalan keluar. Buang kartunya, katanya lagi, lebih pelan, lebih putus asa. Besok. Aku ikut buang. Jangan kamu simpan. Aku merasakan sesuatu retak di dalam dada. Retakan kecil, tapi jelas. Selama ini aku percaya pernikahan itu punya dasar, kejujuran, atau setidaknya niat baik. Namun malam ini, Dimas memperlihatkan bahwa ada wilayah dalam hidupnya yang tidak pernah ia izinkan aku masuk, dan wilayah itu ternyata bisa memerintah rumah kami dari balik pintu tertutup. Aku tidak membalas. Aku mengambil kartu itu, memasukkannya ke laci, bukan karena ingin melawan, tapi karena aku tidak ingin keputusan malam ini diambil oleh ketakutan Dimas. Ia memperhatikan gerakanku, wajahnya tegang, seperti menunggu aku melakukan kesalahan fatal. Rani, suaranya pelan, hampir memohon, jangan. Aku menatapnya. Kalau kamu jujur, aku akan berhenti. Ia tidak menjawab. Ia hanya berdiri lama, lalu berbalik menuju kamar mandi. Pintu ditutup. Konsinya deputer. Aku duduk kembali di ranjang. Napasku pendek. Aku mendengarkan suara air mengalir, lalu berhenti. Lalu tidak ada apa-apa. Suara itu seperti tanda bahwa percakapan selesai tanpa keputusan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Dimas akhirnya keluar dan berbaring membelakangiku. Bahunya kaku, seolah ia tidur dengan pakaian perang. Aku menatap punggungnya dalam gelap, mencoba mengingat kapan terakhir kali aku benar-benar mengenal lelaki itu. Kapan terakhir kali aku merasa aman karena ia ada di rumah. Sekitar pukul 2, ponselku bergetar kecil di atas meja samping ranjang. Aku mengambilnya cepat, menekan layar agar tidak terlalu terang. Nomor tak dikenal. Tidak ada nama. Pesan pertama, kamu masih online. Aku menatap kalimat itu lama. Dimas tidak bergerak. Nafasnya terdengar pelan, stabil, atau ia pura-pura tidur. Aku tidak yakin. Pesan kedua masuk tanpa jeda, jangan cari nama itu. Aku merasakan tenggorokan mengering. Yari-yariku dingin. Aku tidak membalas, tapi layar tetap terbuka, seperti aku menunggu pukulan berikutnya. Pesan ketiga datang beberapa detik kemudian, lebih singkat, lebih tajam, ini peringatan. Aku mematikan layar, menaruh ponsel, lalu menatap kegelapan. Ada rasa malu yang aneh di dadaku, malu karena takut, malu karena selama ini merasa hidupku biasa. Ternyata seseorang di luar sana bisa melihatku seperti titik kecil yang bisa dihapus kapan saja. Besoknya, pagi terasa terlalu terang. Aku membuat kopi, tangan sedikit gemetar saat menuang air panas. Dimas duduk di meja makan, menatap cangkirnya tanpa minum. Ia mencoba bersikap normal, menanyakan apakah aku akan berangkat lebih awal. Aku menjawab seadanya. Kata-kata kami jatuh seperti benda ringan yang tidak menyentuh lantai. Saat aku menyapu halaman, tetangga sebelah, Bu Sari, menyapa dari balik pagar. Biasanya ia cerewet, suka bertanya ini itu. Tapi hari itu ia hanya tersenyum kecil, lalu berkata pelan, semalam ada mobil berhenti depan rumah kamu. Ya. Aku berhenti menyapu. Mobil. Bu Sari mengangguk, matanya tidak menatapku langsung. Enggak lama, tapi lampunya dimatiin. Aku kira keluargamu. Aku memaksa tersenyum. Oh, mungkin temannya Dimas. Bu Sari mengangguk cepat, seperti lega karena tidak perlu tahu lebih jauh. Iya, mungkin. Ia masuk ke rumahnya. Pintu tertutup. Aku berdiri di halaman dengan sapu di tangan, merasakan panas matahari di kulit, tapi dingin di dalam. Di kantor, gangguan kecil datang beruntun seperti tetesan air yang tidak berhenti. Printer mendadak macet hanya saat aku menggunakannya. Komputer meminta reset, padahal baru kemarin dicet. Aku mencoba menganggap itu kebetulan. Tapi ketika aku ke pantry, aku melihat ponselku menampilkan notifikasi gagal login ke akun email. Lokasi, perangkat tidak dikenal. Aku menelan ludah. Aku mengganti kata sandi cepat, tangan berkeringat. Aku menatap sekeliling, mengamati wajah-wajah rekan kerja. Mereka tertawa, mengetik,
Bercanda. Tidak ada yang terlihat memerhatikan. Namun rasa diawasi itu muncul lagi, tidak berupa mata, tapi berupa pengetahuan bahwa seseorang bisa masuk ke ruang pribadiku tanpa menyentuh pintu. Sepulang kerja, aku sengaja tidak langsung pulang. Aku turun satu halte lebih jauh, berjalan melewati minimarket, masuk sebentar, pura-pura membeli tisu dan air mineral. Aku melihat pantulan kaca, melihat apakah ada yang mengikuti. Tidak ada. Atau mungkin ada, tapi terlalu terlatih untuk terlihat. Di rumah, Dimas sudah ada. Ia mencoba memelukku, tapi pelukannya kaku, singkat. Seperti tugas. Di televisi, berita berjalan, suara penyiar menjadi latar yang tidak didengar. Kartu itu di mana? Dimas bertanya tiba-tiba, tanpa menatapku. Aku merasakan perutku mengencang. Di laci. Dimas menutup mata sejenak, seperti menahan sesuatu. Besok kita buang bareng. Kamu belum jelasin apa-apa, aku berkata. Dimas menggila nafas. Aku nggak bisa. Aku tertawa kecil, tapi tidak ada humor. Atau kamu nggak mau? Wajah Dimas menegang, lalu ia berdiri, berjalan ke jendela, membuka sedikit tirai. Ia menatap keluar lama, seolah mencari mobil yang disebut Busari. Lalu ia menutup tirai lagi dengan tangan yang gemetar halus. Ada hal-hal yang kalau kamu tahu, ia berhenti, suaranya tertahan. Kamu nggak akan bisa kembali jadi kamu. Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Aku menatap punggungnya. Ada bagian dari diriku yang ingin memeluknya, mengatakan aku akan ikut apapun demi keselamatan. Tapi ada bagian lain yang lebih keras, lebih tenang, bagian yang sadar bahwa selamat tanpa kebenaran adalah penjara yang dihias. Malam datang lagi, dan aku merasakan pola mulai terbentuk. Lampu teras berkedip sekali. Anjing tetangga menggonggong, lalu berhenti tiba-tiba. Dimas menyimpan ponselnya dengan cepat setiap kali aku mendekat. Aku tidak menuduh, tapi aku mencatat. Aku tidak menangis, tapi aku menahan napas lebih sering daripada biasanya. Sekitar pukul 11, saat Dimas mandi, aku membuka laci tempat kartu itu kusimpan. Tanganku bergerak pelan, seperti pencuri di rumah sendiri. Kartu itu masih di sana. Aku mengambilnya, menatap nama itu lagi, dan tiba-tiba aku merasa bodoh. Bukan karena mencari tahu, tapi karena selama ini aku percaya bahwa hidup bisa tetap berjalan tanpa rahasia yang menggigit. Aku memasukkan kartu itu ke dalam dompet, di balik foto kecil pernikahan kami. Ironis, tapi terasa tepat. Lalu aku kembali menutup laci, merapikan semuanya seolah tidak terjadi apa-apa. Ponsel Bergener. Nomor tak dikenal lagi. Aku menatap layar beberapa detik sebelum berani membuka. Hanya satu kalimat. Berhenti mencari, atau kamu ikut tenggelam. Aku membaca ulang pelan, seperti mengejar ancaman agar otakku menerima kenyataan. Kata, tenggelam, terdengar tidak seperti metafora. Terlalu fisik. Terlalu basah. Aku mematikan layar. Aku duduk diam di tepi ranjang, mendengar suara air dari kamar mandi berhenti. Aku mendengar langkah Dimas mendekat. Aku menyembunyikan ponsel di bawah bantal, tapi tubuhku sudah berubah. Bahu tegang, napas pendek, mata yang tidak bisa lagi memandang rumah ini sebagai tempat aman. Dimas masuk, melihatku, lalu bertanya, suaranya lembut yang dibuat-buat, "Kamu kenapa?" Aku menatapnya lama. Mulutku ingin menjawab, "Enggak apa-apa," kalimat yang sering kupakai untuk menjaga damai. Tapi pesan itu masih terasa menyala di telapak tanganku, meski ponsel sudah gelap. "Ada yang nyuruh aku berhenti," kataku pelan. Wajah Dimas membeku. Hanya 1 detik, tapi cukup untuk mengonfirmasi segalanya. Di detik itu, aku mengerti, ancaman tanpa wajah itu bukan datang dari ruang hampa. Ia punya jalan masuk ke hidup kami. Ia tahu namaku. Ia tahu malam-malamku. Dimas tidak berkata apapun. Ia hanya berdiri di sana, di ambang kamar, seperti seseorang yang akhirnya bertemu konsekuensi yang selama ini ia dorong ke belakang. Dan di antara kami, menggantung sunyi yang berat, sunyi yang menuntut pilihan. Pesan itu tidak pergi. Ia menetap, seperti noda gelap di sudut mata yang tidak bisa diusap. Setiap kali aku menutup mata,
Kata-katanya muncul kembali. Pendek, dingin, dan terlalu yakin. Sejak hari itu, tubuhku berubah lebih cepat daripada pikiranku. Aku bangun lebih pagi tanpa alarm, jantung berdebar seolah sudah dikejar sejak mimpi. Aku mulai memeriksa pintu 2 kali, jendela 3 kali. Aku menyusun sepatu di dekat pintu bukan karena rapi, tapi karena ingin tahu jika ada yang bergeser. Aku menurunkan volume ponsel sampai hampir tak terdengar, namun telingaku justru semakin peka. Dimas juga berubah. Bukan dengan ledakan, tapi dengan pengurangan. Ia bicara lebih sedikit. Ia pulang lebih malam. Ia berhenti bertanya kemana aku pergi, tapi mulai memperhatikan kapan aku pergi. Tatapannya sering berhenti di ponselku lebih lama dari wajar, lalu berpindah cepat seolah sadar dirinya sedang melanggar batas. Kami hidup di rumah yang sama, tapi dengan peta yang berbeda. Aku mulai melihat pola kecil yang awalnya tampak sepele. Saat aku memutuskan mendadak makan siang di luar kantor, Dimas mengirim pesan, menanyakan kenapa aku tidak di rumah seperti biasa. Ketika aku mampir ke apotek sepulang kerja, ponselku menerima panggilan tak dikenal yang terputus sebelum sempat kuangkat. Bahkan playlist yang biasa kupakai di perjalanan tiba-tiba terhenti sendiri, lalu menyala lagi dengan lagu berbeda, seperti ada tangan lain yang ikut memilih. Aku mencoba menertawakan diriku sendiri, mencari alasan rasional. Jaringan buruk. Kebetulan. Pikiran lila. Tapi rasa itu tidak mau reda. Rasa bahwa seseorang selalu satu langkah di depan. Pria tua di bus itu kembali hadir di pikiranku, kini dengan wajah yang lebih jelas. Bukan wajah lemah yang hampir jatuh, tapi wajah di foto-foto lama, berdiri tegak, menatap lurus, tidak tersenyum. 2 versi dirinya tumpang tindih, dan di antara keduanya ada sesuatu yang hilang, waktu, atau perlindungan. Aku mulai yakin bahwa apapun yang sedang terjadi sekarang berakar padanya. Dan akar itu mungkin masih hidup. Aku menunggu Dimas tertidur malam itu. Napasnya sudah teratur, bahunya naik turun pelan. Aku bergerak hati-hati, mengambil ponsel, dan masuk ke kamar mandi. Aku menutup pintu tanpa mengunci, kebiasaan kecil agar tidak menimbulkan suara klik yang mencurigakan. Lampu kamar mandi kupadamkan, hanya menyisakan cahaya layar. Aku membuka kembali kartu nama itu dari dompet. Nomornya masih sama. Aku ragu beberapa detik, lalu menekan panggil. Nada sambung terdengar 1 kali, 2 kali, lalu berhenti. Bukan ditutup, bukan tidak aktif. Berhenti. Ponselku bergetar ringan, seperti disentuh balik oleh sesuatu. Layar berubah, menampilkan notifikasi yang tidak pernah kulihat sebelumnya, panggilan dialihkan. Tidak ada aplikasi terbuka. Tidak ada izin yang kuingat pernah kuberikan. Aku menahan napas. Jantungku memukul keras, tapi tubuhku terasa dingin. Aku menutup sambungan, lalu mencoba mengirim pesan singkat ke nomor itu, hanya 1 kata. Pak. Pesan tidak terkirim. Lalu, tepat di bawahnya, muncul teks kecil, pesan Anda sedang diproses. Diproses oleh siapa? Aku mematikan ponsel, memegangnya dengan kedua tangan seperti benda berbahaya. Di balik pintu, aku mendengar suara geseran kecil, bukan langkah, lebih seperti perubahan posisi. Aku mematikan layar sepenuhnya dan berdiri diam. Air di wastafel menetes pelan, satu persatu, menghitung detik yang terlalu panjang. Tidak ada yang terjadi, tapi justru itu yang membuatku yakin. Aku tidak sendirian dalam upaya ini. Sejak malam itu, aku berhenti menggunakan ponsel di rumah untuk hal-hal penting. Aku mencatat nomor dan nama di kertas kecil yang kuselipkan di buku agenda kantor. Aku mulai berjalan kaki lebih sering, memilih jalan yang tidak biasa, masuk ke toko hanya untuk memastikan pantulan kaca menunjukkan orang yang sama. Aku hidup dengan kewaspadaan yang melelahkan, tapi juga memberi ilusi kontrol. Dimas memperhatikan semua itu tanpa bertanya. Ia melihat sepatu kotor padahal aku tidak pergi jauh. Ia melihat kertas kecil di sakuku dan bertanya sekilas, "Apa itu?" Aku menjawab, "Catatan kerja." Ia mengangguk, tapi matanya tidak percaya. Ia mulai menyimpan ponselnya dengan layar menghadap bawah. Ia menerima panggilan di luar rumah, di teras, atau di mobil. Kami berhenti saling bertanya,
dan keheningan di antara kami menjadi bahasa baru. Aku mulai merasa terisolasi, bahkan saat duduk di ruang tamu yang sama. Setiap benda terasa punya sisi lain. Sofa tempat kami biasa menonton kini terasa seperti saksi bisu, meja makan seperti tempat interogasi yang belum dimulai. Aku mendengar suara tetangga tertawa di luar dan merasa itu seperti dunia lain yang tidak bisa kuakses lagi. Suatu sore, listrik padam sebentar. Hanya 5 menit, kata petugas. Tapi dalam 5 menit itu, rumah menjadi kotak hitam yang menelan suara. Dimas berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Aku duduk di sofa, memegang senter kecil. Kami tidak bicara. Saat listrik menyala kembali, aku melihat keringat tipis di tengkuknya. Bukan karena panas. Dimas, aku memecah diam, suaraku pelan. Kamu tahu lebih banyak dari yang kamu bilang. Ia tidak langsung menjawab. Ia menyalakan televisi, lalu mematikannya lagi. Aku tahu cukup untuk takut, katanya akhirnya. Takut apa? Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya ia menatapku seperti orang asing. Takut kamu jadi sasaran. Kata itu menggantung. Sasaran. Bukan korban. Bukan kebetulan. Kamu sudah menjadikanku sasaran sejak kamu diam, kataku. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Tidak ada penjelasan. Hanya jarak yang semakin lebar. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang aneh. Terlalu tenang di permukaan, terlalu ramai di bawah. Aku mulai menerima panggilan tanpa suara, dering 1 kali lalu mati. Aku menemukan akun media sosialku mencoba diakses dari perangkat lain. Aku mengubah kata sandi lagi, tapi rasa aman tidak kembali. Di kantor, seorang satpam baru menyapaku dengan namaku sebelum aku sempat menunjukkan kartu identitas. Sudah didaftarkan, katanya singkat. Aku tersenyum kaku, lalu bertanya ke resepsionis. Ia bilang tidak ada perubahan data. Hal kecil itu cukup membuat kakiku lemas sesaat. Aku sadar, perlindungan tidak lagi bisa menunggu. Aku perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan satu-satunya pintu yang belum kututup sepenuhnya adalah pria tua itu. Profesor yang kini seperti bayangan di balik setiap gerakku. Aku mencari nomor lamanya dari arsip berita, bukan dari kartu. Aku pergi ke wartel kecil yang masih tersisa di ujung jalan, tempat orang jarang masuk kecuali untuk fotokopi atau pulsa darurat. Aku menunggu sampai tidak ada orang lain, lalu mengangkat gagang telepon. Bau plastik dan debu menyatu di udara. Nada sambung terdengar. Kali ini lebih lama. Lalu, sebuah suara masuk. Bukan suara manusia, tapi bunyi klik, seperti sambungan berpindah. Aku menahan napas. Pak, kataku pelan. Saya Rani. Ada Jira. Lalu suara lain, tenang, datar, terlalu bersih. Sambungan ini direkam. Aku menutup telepon seketika. Tenggengku Jamatar. Aku keluar dari wartel dengan langkah cepat, menyatu dengan lalu lintas, tapi rasa tercekik itu tidak hilang. Upayaku bukan hanya gagal, ia terdeteksi. Dan seseorang ingin aku tahu itu. Malamnya, Dimas bilang ia akan keluar sebentar. Urusan kerja, katanya. Aku mengangguk tanpa bertanya. Aku menunggu 5 menit setelah ia pergi, lalu keluar pelan, mematikan lampu teras. Aku berjalan ke ujung gang, bersembunyi di balik pohon mangga yang sudah tua, daunnya lebat. Aku melihat mobil Dimas berhenti tidak jauh dari rumah. Lampunya mati. Mesin tetap hidup. Beberapa menit berlalu. Nafasku pendek, tapi teratur. Aku menunggu. Lalu sebuah mobil lain datang, lebih besar, lebih gelap. Kaca jendelanya hitam, tidak memantulkan apapun. Mobil itu berhenti di samping mobil Dimas. Pintu terbuka sedikit. Aku melihat bayangan bergerak. Dimas Turwin. Gerakannya cepat, terlatih. Ia membuka pintu belakang mobil gelap itu, menunduk, dan dari balik tubuhnya aku melihat ia menyerahkan sesuatu, amplop coklat, tebal, berat di tangannya. Orang di dalam mobil tidak terlihat wajahnya. Hanya tangan yang keluar, mengambil amplop itu tanpa ragu. Tidak ada kata-kata yang terdengar. Hanya bunyi pintu tertutup pelan. Mobil gelap itu pergi tanpa lampu menyala. Dimas berdiri sebentar, menghembuskan napas panjang, lalu kembali ke mobilnya.
Aku tetap di balik pohon, tubuhku kaku. Dunia terasa menyempit menjadi satu titik. Amplop itu. Apapun isinya, ia bukan uang biasa. Bukan dokumen ringan. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sedang bergerak tanpa aku bisa menghentikannya. Dimas menyalakan lampu mobil dan pergi. Aku menunggu sampai suara mesinnya hilang, lalu aku berdiri di sana, sendirian, dengan satu kepastian yang akhirnya memiliki wajah. Bahaya itu nyata. Dan ia tinggal bersamaku. Kepercayaan runtuh tanpa suara. Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk di lantai dapur sampai subuh, punggung bersandar ke lemari es, mendengarkan bunyi dengung yang konstan, seperti mesin yang tidak pernah peduli siapa yang hancur di sekitarnya. Setiap kali aku memejamkan mata, yang muncul bukan mimpi, melainkan amplop coklat itu, berpindah tangan dalam mobil gelap, tanpa suara, tanpa saksi. Pagi datang tanpa permisi. Cahaya menembus jendela, memperlihatkan rumah kami dengan kejelasan yang kejam. Tidak ada yang berubah secara fisik, tapi semuanya terasa salah tempat. Gelas di rak, kursi makan, foto pernikahan di dinding, semuanya seperti properti yang dipasang terlalu rapi untuk menutupi kebohongan besar. Dimas pulang saat aku sedang menyeduh kopi. Langkahnya pelan, hati-hati, seperti seseorang yang berjalan di rumah orang lain. Aku tidak menoleh. Aku tidak perlu melihat wajahnya untuk tahu ia lelah, bukan karena kerja, tapi karena menahan sesuatu terlalu lama. Kamu belum tidur? Tanyanya. Aku menunggu, jawabku singkat. Ia terdiam. Aku mendengar bunyi tas diletakkan, kursi ditarik, lalu tidak ada apa-apa lagi. Keheningen memenjang menegang. Aku menuang kopi ke cangkir tanpa gula, tanpa susu. Rasanya pahit, tepat. Ada yang mau kamu jelasin? Aku bertanya, masih tanpa menoleh. Dimas menarik napas. Lama. Kamu lihat sesuatu? Itu bukan pertanyaan. Itu pengakuan setengah hati. Aku akhirnya menoleh. Wajahnya kusut, mata cekung, rahangnya tegang. Ia tidak terlihat seperti pria yang menyembunyikan rahasia kecil. Ia terlihat seperti orang yang sedang menunggu hukuman. Aku lihat kamu menyerahkan amplop, kataku, ke orang yang bahkan tidak mau menunjukkan wajah. Dimas menutup mata sebentar. Ketika ia membukanya lagi, tidak ada kemarahan di sana. Hanya takut. Itu bukan urusan yang bisa kamu ikut, katanya pelan. Sudah terlanjur, jawabku. Aku sudah diancam. Kata itu membuat bahunya jatuh sedikit, seperti sesuatu yang akhirnya menimpa tepat di tempat paling lemah. Ia duduk, menyandarkan siku di meja, mengusap wajah dengan kedua tangan. Aku melihat jemarinya gemetar, tidak lagi berusaha menyembunyikannya. Aku tidak menunggu pengakuannya. Aku berdiri, mengambil laptop dari kamar, dan kembali ke meja makan. Aku membuka berkas-berkas yang sudah kukumpulkan semalam, artikel lama, arsip digital, potongan berita yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya dikubur di halaman belakang internet. Kamu tahu kenapa aku yakin? Tanyaku sambil memutar layar ke arahnya. Karena namamu ada di sini. Ia menatap layar. Wajahnya mengeras, lalu memucat. Nama lengkapnya muncul dalam satu dokumen hukum lama, bukan sebagai terdakwa, tapi sebagai bagian dari tim yang menyediakan analisis teknis. Bahasa yang rapi. Terlalu rapi. Itu lama, katanya cepat. Kamu nggak ngerti konteksnya. Aku ngerti cukup, jawabku. Bukti yang hilang. Laporan forensik yang direvisi. Saksi yang tiba-tiba menarik kesaksian. Aku menggulir. Ada tanggal. Ada lokasi. Ada catatan kecil tentang seorang profesor hukum yang mengajukan keberatan keras, lalu berhenti. Mundur. Menghilang dari kasus itu. Profesor itu, kataku pelan, tidak kalah. Dia disingkirkan. Dimas berdiri mendadak. Kursi terjungkal ke belakang. Cukup. Belum, kataku. Suaraku tenang, tapi dadaku bergetar. Aku juga tahu kenapa dia muncul di bus itu. Bukan kebetulan. Dia sedang mengumpulkan potongan terakhir. Dan aku kebetulan salah satunya. Jangan, Dimas menggeleng, matanya merah. Jangan lanjut. Kenapa? Aku mendekat satu langkah.
Karena kalau aku tahu semuanya, kamu selesai. Ia menatapku, dan di detik itu, peran kami benar-benar berubah. Ia bukan lagi suami yang mengatur ritme rumah. Ia adalah orang yang terpojok, kehilangan pijakan. Aku disuruh, katanya akhirnya. Suaranya pecah, tapi tetap terkendali. Waktu itu aku baru lulus. Aku butuh kerja. Aku pikir, aku cuma mengubah angka. Cuma mempercepat proses. Dan orang masuk penjara karena itu, kataku. Ia mengangguk kecil. Dan orang lain bebas. Kata-kata itu jatuh seperti benda berat di lantai. Aku merasakan mual, bukan karena kaget, karena semua potongan kini pas. Malam-malam lembur. Ketakutannya yang tidak proporsional. Reaksinya saat melihat kartu nama itu. Semua bukan paranoia. Semua adalah ingatan yang hidup. Profesor itu, lanjutnya, tidak pernah berhenti. Dia diam, tapi tidak berhenti. Dia tahu siapa saja yang terlibat. Dan sekarang dia kembali. Dengan aku di tengahnya, kataku. Dimas menatapku lama. Kamu tidak seharusnya terlibat. Tapi aku sudah, jawabku. Dan ancaman itu nyata. Ia mengangguk, pelan. Aku tahu. Aku berjalan menjauh, ke ruang tamu. Aku menatap foto pernikahan kami tersenyum, mata penuh harapan, tidak tahu apa yang kami bangun di atas tanah rapuh. Aku merasa bodoh, tapi juga marah. Bukan hanya padanya, pada diriku sendiri yang memilih percaya tanpa bertanya. Kenapa aku, tanyaku, masih membelakangi dia? Karena dia butuh saksi yang tidak terikat, jawab Dimas. Dan karena dia tahu, kamu tidak akan bisa pura-pura. Aku tertawa pendek. Dia benar. Kami diam lama. Di luar, suara tukang sayur lewat, menawarkan dagangan dengan nada riang. Dunia tidak tahu apa-apa tentang kejatuhan kecil di dalam rumah kami. Apa yang ada di amplop itu? Tanyaku. Dimas menatap lantai. Uang. Dan dokumen. Untuk menutup apa? Untuk menunda, katanya. Bukan menutup. Menunda agar aku bisa mengamankan kamu. Aku berbalik cepat. Dengan menyeretku lebih dalam. Itu satu-satunya cara, katanya putus asa. Aku mendekat lagi, kali ini sangat dekat. Tidak ada cara aman dalam kebohongan, Dimas. Ia mengangkat wajah. Air mata akhirnya jatuh, satu, lalu dua. Tidak dramatis. Hanya kelelahan yang bocor. Aku takut, katanya. Bukan pada dia. Pada apa yang akan terjadi padamu kalau ini terbuka. Aku merasakan dua hal bertabrakan di dalam diriku. Rasa kasihan yang lama tumbuh dari cinta, dan rasa bahaya yang baru lahir dari kebenaran. Aku ingin memeluknya. Aku ingin mendorongnya pergi. Aku tidak melakukan keduanya. Profesor itu, kataku pelan, tidak memilihku tanpa alasan. Dia tahu kamu akan runtuh kalau aku tahu. Dimas menggengak. Dia selalu tahu kemana harus menekan. Aku kembali ke meja, menutup laptop. Suara kliknya terdengar seperti palu hakim. Dia sedang mengumpulkan potongan terakhir, kataku. Dan potongan itu, kamu. Dimas tertawa kecil, getir. Aku tahu. Kami berdiri saling berhadapan, tanpa peran yang jelas. Suami istri. Saksi pelaku. Korban komplotan. Garis-garis itu kabur, dan itu yang paling menakutkan. Apa yang kamu mau dariku? Dimas bertanya, suaranya hampir tidak terdengar. Aku berpikir sejenak. Kebenaran, jawabku. Tanpa sisa. Ia terdiam lama. Lalu, dengan gerakan yang tidak pernah kulihat darinya, ia berlutut di depanku. Lututnya menyentuh lantai dengan bunyi tumpul. Bahannya bergetar. Wajahnya hancur, bukan oleh marah, tapi oleh takut yang akhirnya dibiarkan keluar. Tolong, katanya. Satu kata. Berat. Telanjang. Aku menatapnya dari atas, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku tidak tahu apakah aku sedang melihat pria yang kucintai, atau bahaya yang tinggal bersamaku. Rasa kasihan dan rasa bahaya bertabrakan, dan aku berdiri di antara keduanya, tanpa tahu kemana harus melangkah. Aku tiba lebih dulu.
Kafe itu setengah kosong, musik diputar terlalu pelan, seperti takut mengganggu rahasia yang duduk di meja-meja kecil. Aku memilih kursi di sudut, punggung ke dinding, pandangan mengarah ke pintu. Tangan kiriku memegang cangkir kopi yang sudah dingin, bukan untuk diminum, tapi untuk menenangkan getar halus di jari. Aku tidak tahu apakah datang ke sini adalah keputusan paling bodoh atau paling perlu dalam hidupku. Ia masuk tanpa suara. Tidak ada yang menoleh. Tidak ada yang mengenalinya. Pria tua itu mengenakan jaket tipis warna gelap, topi sederhana, langkahnya pelan tapi pasti. Tubuhnya masih tampak rapuh seperti di bus, tapi ada sesuatu yang tidak berubah, tatapan itu. Tajam. Tenang. Seolah dunia di sekitarnya hanya latar yang bisa dimatikan kapan saja. Ia duduk tanpa bertanya. Tidak ada basa-basi. Tidak ada senyum. Kamu datang, katanya. Aku perlu tahu, jawabku singkat. Ia mengangguk kecil, seperti itu sudah ia perhitungkan. Tangannya diletakkan di atas meja, telapak menghadap ke bawah. Tidak gemetar, tidak ragu. Pria yang hampir pingsan di bus itu kini seperti bayangan yang sengaja ia pakai untuk menguji orang. Kamu aman sejauh ini, katanya. Itu bukan kebetulan. Aku menegakkan punggung. Ancaman itu nyata. Jawaban itu terlalu cepat. Terlalu yakin. Kamu yang mengirim, tanyaku. Ia menggeleng pelan. Aku tidak mengancam. Aku memberi pilihan. Nada suaranya datar, hampir lembut. Itu yang membuatku tidak nyaman. Orang yang benar-benar berbahaya tidak perlu menaikkan suara. Kamu sudah lama mengamati kami, kataku. Bukan pertanyaan. Ia menatapku, lalu mengangguk. Aku mengamati jaringnya. Suamimu salah satu simpul. Kata itu, simpul, membuat perutku mengencang. Aku menelan ludah, berusaha menjaga suaraku tetap rata. Kenapa aku? Tanyaku. Ia memiringkan kepala sedikit. Karena kamu bukan bagian dari jaring itu. Tapi kamu terikat padanya. Aku tertawa pendek. Terikat adalah kata yang ringan. Justru itu, katanya. Orang yang tidak merasa bersalah lebih berbahaya bagi mereka. Aku diam. Suara mesin kopi di belakang bar terdengar terlalu keras, seperti memotong keheningan kami. Seorang pelayan melintas, menaruh segelas air di meja lain, lalu pergi tanpa menoleh. Apa yang kamu mau? Tanyaku akhirnya. Ia menatapku lama, seolah menimbang kata. Aku tidak meminta bantuan. Lalu, aku menawarkan perlindungan. Dengan satu syarat. Aku sudah menduga. Kejujuran. Ia tersenyum tipis, nyaris tidak terlihat. Salurannya. Aku merasakan dorongan untuk bangkit dan pergi. Setiap naluri bertahan hidup berteriak bahwa duduk di hadapannya adalah langkah lebih jauh ke jurang. Tapi aku juga tahu, diam di rumah bersama Dimas adalah jurang yang lain. Kamu tahu semua? Kataku. Tentang kasus itu. Tentang manipulasi. Sebagian besar, jawabnya. Bukti keras sulit bertahan lama. Tapi pola selalu kembali. Ia mengeluarkan sebuah map tipis dari tasnya, tidak langsung mendorongnya ke arahku. Hanya diletakkan di antara kami, seperti benda netral yang bisa berubah jadi senjata tergantung siapa yang menyentuhnya. Ini jaringan kecil, katanya. Tapi efektif. Mereka bertahan karena saling menutup. Aku tidak membuka map itu. Aku takut apa yang akan kulihat di dalamnya akan mengubah cara aku memandang masa lalu dan masa depan. Suami kebilang kamu disingkirkan, kataku. Ia mengangguk. Aku mundur sebelum mereka membuatku diam selamanya. Nada suaranya tetap tenang, seolah membicarakan kuaka. Itu yang membuat cerita itu terasa nyata. Orang yang pernah berada dekat kematian biasanya tidak perlu melebih-lebihkan. Kenapa sekarang? Tanyaku. Kenapa muncul lagi? Karena mereka ceroboh, katanya. Dan karena aku sudah tua. Aku menatapnya. Itu bukan alasan. Ia menatap balik, lebih dalam. Karena aku tidak punya banyak waktu. Dan karena kamu muncul di bus itu. Aku menghela napas pelan. Kamu sengaja. Kejujuran itu jatuh tanpa hiasan. Aku merasa marah,
tapi juga lega. Setidaknya satu orang di meja ini tidak berpura-pura. Kamu menjadikanku umpan, kataku. Tidak, katanya. Aku menjadikanmu saksi. Perbedaannya tipis. Tapi di dunia hukum dan di dunia bertahan hidup, perbedaan tipis bisa berarti selamat atau mati. Apa yang terjadi kalau aku menolak? Tanyaku. Ia tidak langsung menjawab. Ia menggeser map itu sedikit, cukup dekat agar aku bisa melihat label di sudutnya, inisial, tanggal, tempat. Nama Dimas tidak tertulis di sana, tapi bayangannya ada di setiap sudut pikiranku. Kalau kamu menolak, katanya akhirnya, aku akan tetap bergerak, tapi tanpa perlindungan untukmu. Aku merasakan dingin di punggung. Perlindungan seperti apa? Jalur aman. Nama-nama. Waktu. Aku tertawa kecil, getir. Kedengarannya seperti perang. Ia menatapku. Ini perang. Hanya saja tanpa seragam. Aku menutup mata sejenak. Aku memikirkan Dimas, wajahnya saat berlutut, ketakutannya yang telanjang. Aku memikirkan diriku sendiri, perempuan yang naik bus tiap pagi, percaya bahwa hidup bisa dikendalikan dengan rutinitas. Keduanya terasa jauh. Kalau aku jujur, kataku, membuka mata, kamu akan menyeretku lebih dalam. Kalau aku diam, lanjutku, aku mungkin aman sebentar. Sebentar, ia mengulang. Dan tidak sepenuhnya. Aku mengangguk pelan. Kejujuran memang mahal. Tapi kebohongan sudah terlalu lama aku bayar dengan tidur yang tidak nyenyak dan pintu yang selalu kuperiksa. Apa yang kamu tahu tentang ancaman itu? Tanyaku. Ia mencondongkan badan sedikit. Bukan dariku. Dari orang-orang yang panik. Mereka tidak ingin aku membuka kembali kasus itu. Dan nyawaku, suaraku nyaris berbisik. Ia menatapku lama. Tidak ada simpati berlebihan di sana. Hanya fakta. Sudah masuk daftar risiko. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Daftar risiko. Kata-kata administratif untuk sesuatu yang sangat personal. Aku tidak akan berbohong padamu. Lanjutnya. Aku tidak bisa menjanjikan keselamatan mutlak. Aku memegang tepi meja. Lalu apa gunanya perlindunganmu? Arah, katanya. Dan waktu. Aku tertawa pelan, hampir histeris. Waktu untuk apa? Untuk memilih, jawabnya. Kami diam. Musik di kafe berganti lagu. Seorang pasangan masuk, tertawa kecil, memesan minuman. Hidup berjalan normal, tidak tahu bahwa di sudut ruangan ini, kepercayaan sedang ditimbang seperti barang langka. Aku bersalah, kataku tiba-tiba. Aku mencintai seseorang yang melakukan semua itu. Ia tidak menghakimi. Rasa bersalah tidak menghapus fakta. Tapi fakta bisa menghancurkan hidup, balasku. Sudah, katanya tenang. Hanya belum diakui. Aku membuka map itu akhirnya. Isinya tidak penuh, potongan laporan, catatan tangan, jadwal pertemuan. Tidak ada sensasi. Tidak ada darah. Justru itu yang membuatnya mengerikan. Semua tampak biasa. Legal. Seperti kejahatan yang mengenakan jas. Aku menutup map itu lagi. Napasku berat. Apa langkah pertama? Tanyaku. Ia tersenyum tipis lagi. Kamu pulang. Kamu bertindak normal. Kamu tidak memberitahu siapapun tentang pertemuan ini. Termasuk suamiku? Terutama suamimu. Aku mengangguk. Dan kamu? Aku menunggu, katanya. Aku selalu menunggu. Aku berdiri. Kaki terasa ringan, seperti tidak sepenuhnya menyentuh lantai. Aku menatapnya sekali lagi, pria tua yang tidak meminta belas kasihan, hanya kejujuran. Satu hal lagi, kataku. Ia mengangkat alis. Kalau aku jatuh, kataku, kamu tidak akan berhenti. Ia menatapku lurus. Benar? Jawaban itu seharusnya membuatku pergi. Tapi justru itu yang membuatku mengangguk kecil. Setidaknya satu orang di dunia ini tidak akan berpaling. Aku berjalan keluar kafe, cahaya siang terasa menyilaukan. Setiap langkah menjauh dari meja itu terasa seperti langkah menuju sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Di balikku,
Pintu kafe tertutup pelan. Tidak ada jalan kembali tanpa luka. Pagi itu terasa terlalu rapi. Terlalu tenang untuk rumah yang menyimpan kebohongan di setiap sudutnya. Aku tahu, ketika segalanya tampak normal, justru itulah saat jaring mulai menutup. Aku menjalani dua peran dengan presisi yang membuatku muak pada diri sendiri. Di hadapan Dimas, aku adalah istri yang patuh. Menyiapkan sarapan, menanyakan jadwalnya, mendengarkan keluhannya tanpa menekan. Di balik itu, aku menjadi saksi yang diam, mencatat, mengingat, menyimpan. Setiap kata yang ia ucapkan kini kuperlakukan sebagai bukti potensial. Setiap jeda sebagai pengakuan yang tertunda. Dimas semakin terpojok. Aku bisa melihatnya dari cara ia berjalan di rumah, lebih cepat, lebih sering berhenti. Ia mudah tersinggung, lalu meminta maaf berlebihan. Kadang ia memeriksa ponselku tanpa alasan jelas, lalu berpura-pura mencari charger. Emosinya tidak stabil, seperti orang yang mencoba menahan air dengan tangan terbuka. Aku bergerak pelan. Aku tidak menanyakan hal besar. Aku bertanya tentang hal kecil. Tentang rekan lama. Tentang proyek yang dulu ia sebut sepele. Tentang nama-nama yang pernah mampir di percakapan kami bertahun lalu. Ia menjawab, tapi jawabannya retak. Terlalu singkat. Terlalu defensif. Di kantor, aku mengatur waktu dengan hati-hati. Aku tidak lagi memakai jaringan Wi-Fi publik. Aku menulis catatan di kertas, menyimpannya di tempat yang berbeda setiap hari. Aku belajar membaca ruangan, siapa yang mendekat terlalu sering, siapa yang menghindari tatap mata. Dunia terasa menyempit menjadi koridor-koridor kecil yang harus kulalui tanpa menyentuh dinding. Profesor itu tidak menghubungiku. Ia menepati janjinya untuk menunggu. Justru itu yang membuat tekanan meningkat. Menunggu adalah senjata paling efektif bagi orang yang tahu apa yang sedang dikejar lawannya. Bukti mulai terkumpul dari arah yang tidak terduga. Seorang kenalan lama Dimas, orang yang dulu sering datang ke rumah, tertawa keras, membawa oleh-oleh, mengirim pesan singkat, menanyakan kabarku dengan nada yang tidak biasa. Aku membalas singkat. Ia meminta bertemu. Aku setuju, memilih tempat ramai, siang hari. Ia datang dengan wajah tegang. Tangannya bergetar saat memegang gelas. Aku nggak bisa lama, katanya. Aku juga, jawabku. Ia mencondongkan badan. Kamu harus hati-hati. Mereka panik. Mereka siapa? Tanyaku. Ia tersenyum pahit. Kamu sudah tahu. Ia tidak memberiku dokumen. Ia memberiku arah. Nama tempat. Tanggal. Satu kalimat yang menghubungkan titik-titik di kepalaku. Dimas bukan yang terburuk, katanya sebelum pergi. Tapi dia tahu terlalu banyak. Pengkhianatan terasa lebih dingin ketika datang dari orang yang pernah duduk di meja makanmu. Malam-malamku dipenuhi ketegangan yang sunyi. Aku mendengar setiap suara kecil, kunci beradu, langkah di luar, mesin mobil yang berhenti terlalu lama. Aku tetap bertindak normal. Aku tertawa saat perlu. Aku bertanya hal-hal sepele. Aku mencium Dimas di kening sebelum tidur. Setiap sentuhan terasa seperti kebohongan yang kulatih. Suatu malam, Dimas pulang lebih awal. Ia terlihat gelisah, matanya merah. Ada yang tanya-tanya, katanya. Siapa? Tanyaku, menahan napas. Orang lama, jawabnya. Mereka tahu kamu banyak bertanya. Aku menjaga wajahku tetap datar. Aku cuma ingin ngerti. Jangan, katanya cepat. Ini bisa berbahaya. Kamu baru bilang itu sekarang, kataku pelan. Ia tidak menjawab. Ia berjalan mondar-mandir, lalu berhenti di depan laci tempat aku menyimpan dokumen lama. Matanya tertahan di sana terlalu lama. Aku mencatatnya. Aku selalu mencatat. Aku memindahkan bukti sedikit demi sedikit. Salinan laporan, catatan tangan, rekaman waktu. Aku tidak menyimpannya di satu tempat. Aku menyebarnya, seperti orang yang tahu satu api bisa menghanguskan segalanya. Waktu semakin sempit. Aku merasakannya dari cara orang-orang bergerak di sekitarku, lebih cepat, lebih kasar. Ada malam ketika listrik kembali padam, lebih lama dari biasanya. Aku duduk di ruang tamu dengan senter kecil. Dimas berdiri di dekat jendela, punggungnya kaku. Aku melihat bayangannya di dinding,
terbelah oleh cahaya, seperti dua orang yang tidak saling mengenal. Aku ingin memperbaiki ini, katanya tiba-tiba. Bagaimana? Tanyaku. Ia terdiam. Aku belum tahu. Jawaban itu jujur. Dan justru itulah yang menakutkan. Keesokan harinya, aku mendapatkan akses ke sesuatu yang sudah lama terkunci. Bukan karena keahlianku, tapi karena seseorang lalai. Sebuah akun lama, sebuah sandi yang tidak pernah diganti. Di dalamnya, ada jejak, email singkat, jadwal pertemuan, nama yang berulang. Tidak ada pengakuan eksplisit. Hanya cukup untuk membuktikan bahwa kebohongan itu sistematis. Aku mencetak sebagian. Aku menyimpannya di map abu-abu yang tidak mencolok. Map itu menjadi pusat dari semua rencanaku. Aku menghitung langkah. Aku mengatur waktu. Aku menunggu momen yang tepat untuk menyerahkannya pada orang yang tepat. Dimas semakin tertekan. Ia mulai melakukan kesalahan kecil, menyebut nama yang tidak seharusnya, lupa cerita yang ia karang sendiri. Ia marah tanpa alasan, lalu memelukku terlalu lama, seolah takut aku menghilang. Aku menahan diri untuk tidak mengatakan apapun. Diamku adalah pisau yang kutajamkan. Pengkhianatan berikutnya datang dari tempat yang paling aman, rumah. Seorang teknisi datang memperbaiki jaringan. Ia bekerja terlalu lama, bertanya terlalu banyak. Aku mengawasinya dari dapur. Setelah ia pergi, ponselku menunjukkan aktivitas aneh. Aku mematikan semuanya. Aku merasa dinding-dinding menyempit. Aku menyiapkan satu pertemuan lagi. Tempatnya sepi, waktu sore. Aku membawa map abu-abu itu di tas, diletakkan di antara buku dan payung. Aku memeriksa tas itu berkali-kali, memastikan beratnya sama. Aku tahu ini berbahaya, tapi menunda lebih berbahaya. Sebelum berangkat, Dimas memelukku. Hati-hati, katanya. Aku menatapnya. Kamu juga? Ada sesuatu di matanya, kesadaran bahwa ia sedang kehilangan kendali. Aku melangkah keluar, jantungku berdebar teratur. Aku sampai di tempat pertemuan. Aku duduk. Aku menunggu. Aku membuka tas. Map abu-abu itu tidak ada. Aku memeriksa lagi. Lebih cepat. Lebih kasar. Buku, payung, dompet, tidak ada. Ruang di dadaku runtuh pelan, seperti bangunan tua yang akhirnya menyerah. Aku merasakan darah mengalir ke wajahku, lalu turun. Dinginia menu bar. Aku menatap sekitar. Orang-orang lewat, tidak tahu apa yang baru saja hilang. Aku merogoh saku, berharap aku salah ingat. Tidak ada. Map itu lenyap tanpa suara. Ponselkeberger. Nomor tak dikenal. Aku tidak mengangkat. Pesan masuk. Kamu terlambat. Aku mematikan layar. Aku berdiri, langkahku goyah. Di kepalaku, satu kalimat berputar tanpa henti. Kesalahan kecil bisa berarti kematian. Malam itu tidak butuh teriakan. Ia datang dengan dingin yang rapi, seperti meja operasi yang sudah disiapkan. Aku tahu, ketika pintu tertutup tanpa bunyi, semua topeng akan jatuh. Aku pulang dengan langkah yang kuukur. Lampu ruang tamu menyala setengah, tirai ditarik rapi. Dimas duduk di sofa, punggung tegak, tangan saling mengunci. Tidak ada ponsel di tangannya. Tidak ada gelas minum. Ia tampak seperti seseorang yang telah memutuskan untuk berhenti melarikan diri atau kehabisan tempat bersembunyi. Kita perlu bicara, katanya. Aku tahu, jawabku. Kami duduk berhadapan, jarak satu meja kecil di antara kami. Jam dinding berdetak. Tidak ada televisi. Tidak ada musik. Keheningan bekerja untuk kami, atau melawan kami. Map itu hilang, katanya, terlalu cepat. Aku mengangkat alis sedikit. Kamu tahu? Ia menghela napas. Mereka tahu. Kamu beritahu, kataku, bukan bertanya. Ia menggeleng, lalu mengangguk. Gerakan kecil yang menunjukkan kebenaran lebih rumit dari satu kata. Aku, dipaksa. Aku menatapnya lama. Wajah yang dulu kupelajari seperti peta kini tampak asing. Garis-garis di sudut matanya lebih dalam. Rahengnya tegang. Ketakutan yang selama ini ia sembunyikan kini berdiri telanjang di ruang tamu kami. Siapa mereka?
Tanyaku. Ia mengusap wajah, lalu berkata, orang-orang yang kamu tidak pernah lihat, tapi selalu ada. Aku tersenyum tipis. Profesor itu? Dia, kata Dimas, lalu menambahkan cepat, dan mereka yang takut padanya. Aku menarik napas perlahan. Dia tidak menghilangkan map itu. Dimas terdiam. Matanya berkedip cepat. Ia tahu. Dia tidak perlu, lanjutku. Dia sudah punya cukup. Tidak, Dimas membantah, suaranya naik sedikit. Dia butuh pengakuan. Aku memiringkan kepala. Atau dia butuh kamu berhenti berbohong. Keheningen mengiras. Dari dapur, kulkas berdengung. Di luar, motor lewat, suaranya memudar. Aku merasakan sesuatu bergerak di balik layar, bukan intuisi, tapi kepastian. Profesor itu tidak hadir di ruangan ini, tapi ia ada di setiap jeda. Apa yang kamu katakan pada mereka? Tanyaku. Bahwa kamu tidak tahu apa-apa? Jawabnya cepat. Kamu bohong, kataku. Ia menutup mata. Aku berusaha menyelamatkanmu. Aku tidak perlu diselamatkan dari kebenaran, jawabku. Aku perlu diselamatkan dari kamu. Kalimat itu jatuh tanpa amarah. Justru itu yang membuatnya menghantam. Bahwa Dimas turun. Ia terlihat lebih kecil. Mereka akan datang, katanya. Malam ini. Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Ia menatapku tajam. Apa maksudmu? Aku berdiri. Aku berjalan ke jendela, membuka tirai sedikit. Di seberang jalan, sebuah mobil terparkir tanpa lampu. Mesin mati. Bayangan di dalamnya tidak bergerak. Aku menutup tirai kembali. Profesor itu tidak bekerja sendirian, kataku. Dan dia tidak tergesa. Dimas berdiri mendadak. Kamu mengundang mereka? Aku berhenti menghindar, jawabku. Ada bedanya. Ia mondar-mandir, langkahnya cepat. Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Aku tahu persis, kataku. Aku memilih. Ponsel Dimas bergetar di atas meja. Ia menatapnya, ragu. Aku mengangguk. Angkat. Ia mengangkat. Tidak menyalakan pengeras suara. Aku melihat wajahnya berubah. Ketegangan menjadi ketakutan yang murni. Ia tidak berbicara lama. Hanya mengangguk beberapa kali, lalu menutup panggilan. Mereka di bawah, katanya. Dan, ada yang lain. Aku duduk kembali. Profesor. Ia mengangguk kecil. Dia tidak naik. Tentu, kataku. Dia selalu bekerja dari balik layar. Pintu depan diketuk. Tidak keras. Tidak ragu. Ketukan yang tahu pintu akan dibuka. Dimas menatapku. Aku menatap balik. Tidak ada lagi yang bisa ditunda. Aku membuka pintu. Dua pria berdiri di luar, rapi, tenang. Wajah mereka tidak asing, tapi juga tidak dikenal, jenis wajah yang mudah dilupakan. Di belakang mereka, koridor malam terasa sempit. Salah satu dari mereka berbicara pelan. Kami ingin bicara, katanya. Kami sudah, jawabku. Ia menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. Boleh kami masuk? Aku melangkah ke samping. Mereka masuk, duduk tanpa diminta. Dimas berdiri kaku di dekat meja. Tidak ada perkenalan. Tidak perlu. Map itu, kata pria pertama, tidak lagi relevan. Aku menautkan jari. Kebenaran selalu relevan. Ia menoleh pada rekannya, lalu kembali padaku. Kebenaran bisa dinegosiasikan. Tidak dengan saya, jawabku. Ia menghela napas kecil. Anda tahu apa risikonya? Aku mengangguk. Sudah lama. Pria kedua akhirnya berbicara. Kami ingin memastikan satu hal. Pengakuan. Dimas menatapku. Matanya memohon, panik, marah, semua bercampur. Aku merasakan beban cinta yang lama berubah menjadi pemberat di dadaku. Ini saatnya, kataku padanya. Tanpa putaran. Dimas tertawa pendek, putus asa. Kalau aku bicara, semuanya runtuh. Sudah runtuh, jawabku. Ia menutup mata, lalu membuka lagi. Ketika ia berbicara, suaranya datar, seperti membaca laporan.
Ia mengakui detail demi detail, perubahan angka, tekanan dari atasan, pertemuan di tempat netral, amplop yang berpindah tangan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada pembenaran. Hanya fakta yang selama ini disimpan rapat. Pria-pria itu mendengarkan tanpa ekspresi. Mereka mencatat. Sesekali bertukar pandang. Aku tidak tahu siapa mereka sebenarnya, penegak, perantara, atau sekadar penimbang. Aku hanya tahu, keadilan sedang bergerak dengan cara yang tidak membutuhkan teriakan. Ketika Dimas selesai, ruangan terasa kosong. Seperti udara yang dihisap keluar. Salah satu pria berdiri. Kami akan menghubungi Anda, katanya pada Dimas. Lalu menatapku. Terima kasih atas kerjasamanya. Pintu tertutup. Mobil di luar pergi tanpa suara. Keheningan kembali, lebih berat dari sebelumnya. Dimas terduduk. Kepalanya tertundak. Aku kehilangan segalanya, katanya. Aku berdiri di depannya. Tidak, kataku pelan. Kamu menjembalikannya. Pada tempatnya. Ia menatapku, mata merah. Kamu benci aku. Aku menggeleng. Aku lelah. Kami diam. Jam berdetak. Malam terus berjalan. Ponsel berjeter. Nomor tak dikenal. Aku mengangkat. Sudah selesai. Suara profesor itu terdengar, tenang seperti biasa. Belum, jawabku. Ia terdiam sejenak. Kamu aman. Untuk sekarang, kataku. Aman tidak pernah mutlak, katanya. Tapi kamu memilih yang benar. Aku menutup panggilan tanpa menjawab. Aku menatap ruang tamu kami, tempat kami pernah merencanakan masa depan, tertawa, berjanji. Kini, semuanya terasa seperti bukti yang sudah diajukan. Dimas berdiri pelan. Aku akan pergi, katanya. Aku mengangguk. Tidak ada air mata. Tidak ada pelukan. Ia mengambil jaket, berhenti di ambang pintu, lalu menatapku sekali lagi. Maaf, katanya. Aku tidak menjawab. Pintu tertutup. Langkahnya menjauh. Aku duduk sendiri di sofa. Keheningan tidak lagi menakutkan. Ia hanya berat. Aku merasakan sesuatu yang seharusnya disebut lega, tapi tidak datang. Yang datang justru kesadaran dingin, keadilan telah bergerak, ya. Tapi tidak seperti kemenangan. Lebih seperti amputasi. Perlu menyelamatkan dan meninggalkan bekas yang tidak akan pernah benar-benar sembuh. Setelah badai, selalu ada sisa. Pagi datang tanpa dentuman. Tidak ada sirene, tidak ada pintu yang dibanting. Hanya cahaya yang masuk perlahan melalui celah tirai, menyentuh lantai dengan cara yang hampir sopan. Setelah semua yang runtuh, ketenangan itu terasa mencurigakan, lalu, pelan-pelan, terasa perlu. Waktu bergerak dengan ritme baru. Bukan cepat, bukan lambat. Hanya berjalan, tanpa bertanya apakah aku siap mengikutinya. Rumah ini kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang menekan dada. Sunyi yang menyisakan ruang. Aku belajar duduk di dalamnya tanpa merasa harus mengisinya dengan suara atau pikiran yang berlari. Dimas tidak kembali. Kami tidak berbagi pesan panjang. Tidak ada penjelasan tambahan. Hanya satu amplop tipis yang ia titipkan lewat kurir, dokumen rumah, rekening, dan selembar kertas dengan tulisan tangan yang kukenal terlalu baik. Aku akan bertanggung jawab. Tidak ada tanda tangan. Tidak perlu. Beberapa janji tidak butuh saksi. Aku merapikan rumah sedikit demi sedikit. Bukan karena ingin menghapus jejak, tapi karena aku ingin tahu benda mana yang masih kupilih untuk disimpan. Foto pernikahan itu kuturunkan dari dinding. Aku tidak membuangnya. Aku menyimpannya di kotak kecil, bersama benda-benda lain yang pernah penting. Tidak semua kenangan harus dipajang agar diakui. Di luar, dunia bergerak. Tetangga menyapa dengan kehati-hatian baru, seolah takut salah kata. Aku membalas senyum mereka. Aku belajar bahwa orang-orang tidak tahu bagaimana bersikap setelah badai, dan itu bukan kesalahan mereka. Setiap orang punya cara sendiri untuk menghindari rasa tidak nyaman. Profesor itu menghilang. Tidak ada berita. Tidak ada wawancara. Namanya perlahan tenggelam dari mesin pencari, digantikan oleh topik lain yang lebih segar. Tugasku dengannya selesai bersamaan dengan tugasnya pada dunia.
Aku tidak mencoba menghubunginya. Beberapa hubungan tidak dirancang untuk berlanjut. Mereka hanya jembatan yang harus ditinggalkan setelah diseberangi. Ada malam-malam ketika aku terbangun karena kebiasaan lama, memeriksa pintu, jendela, ponsel. Lalu aku ingat, tidak ada lagi yang memburu. Tidak ada lagi pesan tanpa nama. Aku menenangkan diri dengan napas pelan, merasakan lantai dingin di bawah telapak kaki. Rasa aman tidak datang seperti hadiah. Ia datang sebagai latihan. Aku kembali bekerja. Meja kerjaku sama, tapi aku berbeda. Aku memilih duduk menghadap jendela. Aku menyukai cahaya yang datang langsung, tanpa filter. Rekan-rekan kerja bertanya sekadarnya. Aku menjawab secukupnya. Tidak semua orang perlu tahu bagaimana rasanya hidup di bawah bayangan. Yang penting, aku tahu bagaimana rasanya keluar darinya. Suatu siang, aku duduk di taman kecil dekat kantor. Anak-anak berlari, tertawa, jatuh, bangkit lagi tanpa memikirkan konsekuensi. Aku memperhatikan mereka dengan perasaan campur aduk, iri, lega, dan sedikit sedih. Kepolosan adalah kemewahan yang jarang disadari pemiliknya. Tapi bukan berarti kedewasaan adalah hukuman. Ia hanya memerlukan cara baru untuk bernapas. Aku bertemu konselor seminggu sekali. Bukan karena aku hancur, tapi karena aku ingin utuh dengan cara yang jujur. Kami tidak selalu bicara tentang kejadian itu. Kadang kami bicara tentang hal-hal kecil. Makanan favorit, mimpi yang tertunda, ketakutan yang tidak punya nama. Penyembuhan tidak selalu dramatis. Seringkali, ia terasa membosankan, dan itu pertanda baik. Ada hari-hari ketika rasa bersalah muncul tanpa undangan. Bukan bersalah karena memilih kebenaran, tapi karena mencintai seseorang yang tidak layak dipercaya. Konselor itu berkata pelan, cinta tidak membatalkan fakta. Aku menyimpan kalimat itu, mengulangnya ketika ingatan mencoba mengubah urutan kejadian. Aku mulai berjalan kaki lebih sering, menyusuri rute yang dulu kuhindari. Aku masuk ke kafe kecil yang pernah menjadi tempat pertemuan itu. Meja di sudut masih ada. Aku tidak duduk di sana. Aku memilih dekat jendela. Aku memesan kopi, meminumnya perlahan, dan menyadari bahwa beberapa tempat tidak lagi berbahaya ketika kita berhenti memberi mereka kuasa. Suatu sore, hujan turun singkat. Aku berdiri di teras, membiarkan bau tanah basah memenuhi udara. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi menunggu sesuatu terjadi. Aku tidak lagi hidup dalam antisipasi ancaman. Tubuhku masih ingat ketakutan itu, tapi ia tidak lagi memimpinnya. Teleponku jarang berdering kini. Ketika berdering, aku tidak lagi terkejut. Aku menjawab dengan suara yang stabil. Aku menyaring informasi dengan hati-hati, bukan karena curiga berlebihan, tetapi karena aku menghargai diriku sendiri. Kepercayaan buta pernah mengikatku pada kebohongan. Kesadaran penuh memberiku kebebasan yang lebih sunyi, tapi lebih kuat. Aku menata ulang kamar tidur. Aku memindahkan ranjang ke sisi lain. Mengganti lampu dengan cahaya yang lebih hangat. Perubahan kecil yang mengingatkanku bahwa ruang bisa dibentuk ulang, seperti hidup. Aku tidur lebih nyenyak. Ketika bermimpi, mimpinya tidak lagi kejar-kejaran. Kadang hanya potongan-potongan, bus yang melaju, wajah-wajah yang tidak lagi menatapku. Suatu malam, aku membuka kotak kecil berisi kenangan. Aku mengeluarkan foto pernikahan itu, menatapnya lama. Aku tidak marah pada perempuan di foto itu. Aku tidak kasihan. Aku berterima kasih. Tanpa kepercayaannya, aku tidak akan belajar batas. Tanpa keberaniannya, aku tidak akan memilih kebenaran saat itu terasa mustahil. Aku menutup kotak itu kembali. Tidak menguncinya. Beberapa hal tidak perlu dijaga terlalu ketat. Waktu terus berjalan. Ada hari baik, ada hari biasa. Tidak semua luka perlu cerita penutup yang rapi. Beberapa cukup dibiarkan menjadi bekas, penanda bahwa kita pernah bertahan. Pada suatu pagi yang tenang, aku membuka jendela lebar-lebar. Angin masuk, membawa suara kota yang hidup. Aku berdiri di sana, tidak menunggu apapun, tidak menghindari apapun. Hanya hadir. Keselamatan, aku belajar, tidak selalu berarti bahagia seketika. Kadang ia berarti ruang untuk memilih tanpa takut.
Ruang untuk bernapas tanpa menoleh ke belakang. Ruang untuk hidup tanpa menyembunyikan diri dari kebenaran. Aku menutup jendela perlahan, mematikan lampu, dan duduk di sofa dengan secangkir teh hangat. Keheningan menyelimuti, tidak lagi menekan, tidak lagi mengancam. Keheningan yang jujur. Cerita ini berakhir di sini. Hidupku tidak.